Saya jelaskan dulu. Oke. Ya, jadi untuk UAS dan UTS, ingat ya, soalnya saya berikan seminggu sebelum kegiatannya, seminggu sebelum hari hanya. Jadi kalau misalkan ini pertemuan ke-8 berarti pertemuan ke-7 ya. Nah, soalnya boleh dikerjakan, uploadnya itu pada saat ujiannya berlangsung. Waktunya maksimal 1,5 jam. Nah, ini saya rekod ya. Jadi nanti kalau misalkan saya lupa, tolong Bu buka. Ibu pernah ya gitu ya. Ibu pernah menjelaskan seperti ini. Oke. Itu aja mungkin, yang lain-lainnya ya sama aja lah. Nggak ada yang berbeda. Yang pasti yang utamanya adalah di tugas. Tugas apapun itu harus full. Jadi kalau ada 8 lah kamu buat. Saya rasa yang namanya tugas apapun ya pasti selesai lah ya. Nah, untuk pengumpulannya nanti biasanya saya mintanya dalam bentuk tulisan tangan, terus kamu foto, cekrek gitu ya, terus kirim dalam bentuk PDF terdata. Kirimnya tetap ke GC. Nah, di sini ada yang belum masuk GC enggak? Google Classroom atau sudah semuanya? Udah absen semuanya? Sudah, Bu, sudah. Oke, kalau sudah alhamdulillah ya. Kalau belum nanti setelah ini silakan di absen. Nah, untuk pertemuan ini kita cuma sampai jam 5 karena berbatas waktu. Saya akan sharing sedikit untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya sharekan untuk materi kita hari ini. Untuk rasanya rasa-rasanya untuk perkenalan lah. Kata orang Bangka lalangok ya. Kenal terusnya enggak? Iya kan? Oke, ada yang mau tanyakan enggak? Boleh silakan raise hand-nya. Enggak? Nanti sambil berjalan aja lah ya. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan. Oke. Ini cuma 22 orangnya. Dikit sekali. Tapi enggak apa-apa lah. Mungkin memang seginilah orangnya. Saya lihat dulu siapa-siapanya. Iya. Kok di ini saya ini ya. Apa namanya? Mukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kok cuma 16 ya? Kok view-nya ini? Ya, saya full screen aja. Nah, tetap nggak ada. Oh, ini yang di 2 orang ada ya dalam satu scene ya? Dalam satu scene ada 2 orang gitu ya? Muhammad Sastra di belakangmu sama ya kuliah juga dengan saya? Iya? Enggak? Sama itu, Bu. Hah? Sama. Sama? Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke lah. Gak apa-apa ya. Sudah saya record juga. Untuk absen nanti tetap di sana. Saya mau share screen aja lah. Share screen masalah materi kita. Kelihatan deh? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Saya lihat dulu. Oke ya. Kemarin sudah kita masuk ke sistem persamaan linear, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya lanjutkan dengan, nah ini referensi ya. Jadi ada beberapa referensi yang bisa kamu gunakan. Kalau misalkan mau bentuknya seperti ini, ada bukunya di perpus. Tapi kalau misalkan mau yang di internet, itu ya, mudah-mudahan Anton Ward ini ada, elementary linear algebra boleh. Kemudian Ghazali ini ada di perpus. Nah, yang lain-lain pendukung bolehlah kamu tanya sama Google ya. Jadi silakan, sama kok ilmunya sama. Jadi materinya sama. Jadi buku yang saya gunakan itu ini. Nah, saya rangkum itu kembali dalam bentuk modul yang seperti ini. Jadi saya rangkumkan semuanya dalam bentuk buku ini ya. Jadi modulnya ada yang baru masuk lagi ya. Kemudian Ya, Bu.
Nah, definisi sistem persamaan linear bolehlah nanti kamu baca lah ya. Yang penting intinya kamu mau membaca di sini. Nah, kenapa kalau saya jelaskan ya sama aja. Nah, informasinya, penjelasan lebih lanjutnya itu kamu bisa lihat di YouTube saya. Nah, untuk pertemuan pertama, penjelasan masalah sistem persamaan linear, saya buat di slide pertama, pertemuan pertama di YouTube, itu aljabar linear dan matriks. Silakan dibuka YouTube ISB Atmaluhurnya ya. Jangan tidak, saya juga cek di sana siapa yang sudah nonton, siapa yang enggak. Karena untuk penjelasannya semuanya ada di sana. Saya ulangi di Nanti sini. komennya gimana, Bu? Hah? Nanti komennya gimana? Bolehlah Nanti komennya yang baik. gimana? Bolehlah komen yang baik-baik, tapi tolong di sana dicantumkan juga nama dan NIM. Ya. Oh, siap, Bu, siap. Kemudian komen yang baik-baik. Misalkan kurang jelas seperti apa penjelasannya yang lebih dalamnya gitu ya, atau seperti apa Oh iya, Bu. lanjutannya. Yang utama Oke. adalah nama dan NIM ya. Oke, ada lagi? Oke, lanjut ya. Nah, untuk sistem persamaan linear ini kan sering kita lihat ya, sering sekali kita lihat atau kita jumpai, apalagi kamu yang di umum gitu ya, yang maksudnya dari sekolah umum. Nah, itu sistem persamaan linear ini pasti ada. Nah, sistem persamaan linear itu nanti punya dua penyelesaian, bisa konsisten, bisa tidak konsisten. Kalau konsisten nanti dia akan memiliki penyelesaian tunggal dan juga banyak. Tapi kalau tidak konsisten, ngapain dicari? Karena dia tidak punya penyelesaian. Oke. Nah, sistem persamaan linear kita lanjutkan ya. Dapat diilustrasikan dengan bentuk grafik. Nah, kalau dua bentuk seperti ini, maka dikatakan sistem persamaan linearnya ada dua persamaan dan dua variabel. Jadi ini satu, ini dua. Nah, penyelesaiannya itu nanti bisa kita ilustrasikan dalam bentuk grafik. Penyelesaian yang tunggal itu biasanya bentuknya, grafiknya akan seperti ini. Jadi kemarin yang sudah menyelesaikan itu sudah saya cek, ada beberapa yang keliru juga dalam membuat grafik ya. Keliru, masih ada yang keliru membuat grafiknya. Ya, jadi ada beberapa yang keliru membuat grafik. Nah, untuk grafik dengan satu solusi, artinya solusi tunggal, bentuknya kan seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya ini nanti bentuk penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan dengan banyak solusi, kan tadi dikatakan di awal apa? Konsisten dan tidak konsisten. Nah, dua yang ini yang konsisten. Ini penyelesaian yang tunggal, ini penyelesaian yang banyak. Ya. Nah, penyelesaian banyak biasanya numpuk. Jadi dua persamaan C1, jadi persamaan pertama dengan persamaan kedua ini numpuk sama. Ya, jadi ke titik potongnya itu tidak kelihatan. Maka dikatakan banyak solusi karena titik-titiknya itu semuanya ada dalam satu garis lurus ini ya. Kemudian yang tidak konsisten itu seperti ini. Karena kalau kita perhatikan apa? Grafiknya aja sudah kelihatan bahwa apa? Berjauhan ya. Sangat-sangat berjauhan. Jadi tidak pernah menyentuh satu sama lain. Nah, ini yang tidak konsisten. Oke ya. Kemudian selanjutnya SPL atau sistem persamaan linear itu bisa kita buat dalam bentuk matriks. Nah, bentuk ini SPL-nya, ini adalah bentuk matriksnya. Jadi seterusnya sistem persamaan linear atau aljabar linear dan matriks kita akan membahas masalah matriks, kemudian kita akan selesaikan dalam bentuk aljabar linear gitu ya. Nah, matriksnya itu ini bentuk matriks. Jadi kalau yang sudah belajar SMA itu pasti sudah pernah ngelihat bentuk matriks ya. Jadi semuanya bentuk matriks. Ya, ini ada beberapa orang kita. Nanti ya saya lihat dulu 21 masih ada 21 ya. Ya, jadi bentuknya ini adalah bentuk matriks. Usahakan gambar matriksnya seperti ini ya. Jadi dibatasin oleh kurung siku. Jadi kurung siku 2 ini, kemudian dalam-dalamnya ini ada komponen-komponen atau unit-unit dari matriksnya. Nah, dari mana ini dapatnya? Yaitu dari sistem persamaan linear. Jadi kalau kamu perhatikan, ini siapa yang nyoret-nyoret ya? Rajin amat.
Maaf Bu, kepencet. Oh ya, saya pikir Maaf Bu. tadi mau Maaf, nulis Bu. juga, nggak apa-apa. Maaf Jadi Bu. A1, bentar lagi ya. Sebentar lagi kita selesai. Oke, saya teruskan dikit. Jadi A1-1-nya ke sini. Jadi dari sistem persamaan linear kamu masukkan ke sini A1-1, kemudian A2 sampai dengan AMN ini ya. Sampai dengan AMN. Oke, saya jelaskan cepat aja waktunya. Oke, nah matriks ini nanti ada beberapa yang harus kita pelajari. Definisi matrik, kemudian operasi matrik, kesamaan matrik, jenis matrik, dan determinan matriks dan inverse. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk matriksnya ya. Jadi kalau kamu perhatikan nanti bentuk matriksnya seperti ini. Kemudian ya, ini juga. Nah, semua penjelasan masalah matrik dan operasi hitung matrik silakan kamu lihat di YouTube. Yang pasti bentuk matriks harus dituliskan seperti ini. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas dalam bentuk matriks, tolong gambarkan bentuk matriksnya yang cantik seperti ini ya. Yang cantik ya. Ini adalah gambar yang cantik. Nah, saya tidak menganjurkan Anda untuk menggunakan komputer, artinya misalkan ngetiknya, nulisnya di Word ya. Tulis tangan aja kalau ada soal. Karena apa? Ribet kalau nulis di komputer untuk bentuk yang seperti ini. Equation namanya, kita pakai equation. Biarlah saya yang agak direpotkan dengan membuat ini ya. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya silakan ditulis tangan aja. Tulis tangan, kemudian di foto dalam bentuk PDF atau misalkan ada yang punya scan boleh di scan ya. Kirimnya dalam bentuk PDF. Karena kalau dalam bentuk JPEG atau JPG itu agak-agak besar ya. Kasihan sayanya. Mesti download berapa orang. Oke? Oke. Penjelasan umum saya sudahin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tutup dulu screen-nya. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Nah untuk ya siapa yang resign boleh? Penrico boleh, silakan. Penrico, oke. Buka Bu, Bu, ya, boleh. mau nanya Bu, kan ada beberapa mata kuliah yang membuka voting yang mau offline sama online tuh, Ibu ikut tak? Agak kurang jelas kesininya, kurang ini, kurang apa namanya? Iya. Gini Bu, kan Oke. ada beberapa mata kuliah yang membuka voting mau pengajaran tuh bagaimana Bu? Ada yang mau online atau offline? Oh, tatap muka. Oke. Kalau Ibu nih ada Bu, atau kita Oke. online aja Bu? Iya, iya. Udah? Ya. Tatap muka itu hanya diadakan untuk yang praktikum. Karena saya ini teori ya. Jadi saya tidak diperkenankan untuk membuka kuliah tatap muka. Ya. Oke, ada lagi? Sebentar, ya, silakan. Bentar ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau nanya? Ya, boleh. Ada yang mau tanyakan? Enggak? Enggak ada? Belum? Ya, jadi pertemuan pertama ini ya. Pertemuan kedua malah ya. Jadi untuk apa namanya? Zoom-nya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan seperti ini saya jarang sekali ya. Jarang sekali. Jadi kalaupun misalkan mau paling dalam sebulan 2 kali paling maksimal itu. Atau malah sama sekali enggak. Karena mengingat ya itu tadi ya. Oke, itu aja mungkin. Ya sebelum kita tutup ada yang mau tanyakan enggak? Untuk yang lain-lain biasalah ya, sama lah ya. Yang pasti saya tekankan di tugas jangan sampai ada yang kosong karena pembaginya itu sesuai dengan jumlah yang saya berikan. Ripki, aman? Oke. Aman. Iya. Aman, Nadila, aman. Nadila, aman? Aman ya? Aman. Oke. Sastra.
Wah, nggak ada orangnya nih. Aman Bu, aman, aman Oh, Bu, aman. aman. Oke. Oke lah ya. Aman. Semuanya aman, waktunya sudah menunjukkan pukul teng-teng habis. Jadi demikianlah perkuliahan kita. Kita lanjutkan nanti di GC. Pantau terus GC seperti apa nanti hasilnya. Ya, jadi bagi yang hari ini sudah membuka link Zoom saya Bu. ucapkan terima kasih. Kita nanti pertemuan dilanjutkan di GC dan grup. Untuk pertemuan selanjutnya untuk Zoom-nya nanti saya informasikan lagi. Terima kasih. Bu, Selamat untuk sore. link YouTube-nya, Assalamualaikum untuk link YouTube-nya itu ada di web mahasiswa atau di share nanti? link YouTube Untuk link YouTube video, Kak, ya. di ISB Atmaluhur Di, TV. iya Bu, di web Ya. mahasiswa ya. Iya. Di web Di linknya mahasiswa. ada di situ. Ada. Oke, siap. Ya, Siap, di siap. web mahasiswa itu ada semua. Oke. Ya, udah itu aja. Baik, terima kasih ya. Udah Bu, udah. Terima kasih sudah pertemuan kita hari ini. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke. Tolong informasikan untuk yang lain juga ya. Kalau misalkan ada yang Oke. belum, ya, yang Iya, pasti Bu. jangan lupa absen di GC. Terima kasih. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Kemudian kita lanjutkan bentuk pengoperasian matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan matriks, kita ambil dua buah matriks yang hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya berorde sama. Apa itu orde? Orde itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, bentuk matriks yang pertama saya ambil misalkan ini matriksnya matriks A. Ini misalkan matriks A. Kemudian ini matriks B. Dua buah matriks ini bisa ditambahkan ataupun dikurangkan atau dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kedua matriks ini harus sama ordenya. Jadi orde adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Kalau kita ambil jumlah matriksnya, barisnya adalah 2 kali 3. Yang ini juga 2 kali 3. Jadi dua buah matriks ini atau A ditambah B atau A ditambah dengan matriks B itu akan menghasilkan matriks yang sama. Saya ambil misalkan contohnya adalah matriks C. Ordenya juga harus 2 kali 3. Nah, untuk proses penjumlahannya ini sama. Seperti kita menjumlahkan biasa. Jadi saya ambil misalkan 2 dijumlahkan dengan bilangan atau posisi yang sama di matriks B. Untuk baris pertama kolom pertama, ini juga baris pertama kolom pertama. Hasilnya ada di baris pertama kolom pertama juga. Jadi 2 ditambah dengan 1 hasilnya 3. Kemudian saya ambil contoh lain misalkan 2 ditambah 4. Ini adalah hasilnya 6. Nah, jadi untuk dua buah matriks yang berorde sama itu baru bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Seperti contohnya misalkan pengurangan ini. Ini juga sama. Artinya apa? Kita melakukan proses pengurangan seperti kita mengurangkan angka biasa. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Ini adalah proses penjumlahan dan pengurangan matriks dengan orde yang sama. Apa yang dikatakan dengan orde yang tidak sama? Saya ambil misalkan contohnya matriks B itu adalah 2 kali 2 ditambah dengan matriks D ordenya 2 kali 3. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya tidak
terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ordonya berbeda. Nah, proses penjumlahan dua matriks dengan ordo yang berbeda ini tidak menghasilkan matriks baru, artinya tidak terdefinisi. Kemudian yang kedua itu adalah perkalian antar matriks. Antar matriks artinya dua buah matriks yang dikalikan atau bisa dikalikan apabila jumlah kolom dari matriks yang dikalikan sama dengan jumlah baris dari matriks pengalihnya. Misalkan saya ambil contoh matriksnya adalah matriks A dikali dengan matriks B menghasilkan matriks C. Dua buah matriks ini bisa dikalikan kalau syarat terpenuhi. Apa syarat terpenuhinya? Kita lihat. Di sini kita perhatikan matriks A itu ordonya M kali N atau ukurannya M kali N. Kemudian B itu ordonya N kali P. Menghasilkan matriks M kali P. Nah, syarat terpenuhi kalau matriks A ini ordonya M kali N, kemudian dikali dengan B N kali P. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan pada pada matriks A kolomnya adalah N. Pada matriks B kolomnya adalah N, barisnya adalah N juga. Maka dua buah matriks ini bisa dikalikan kalau syaratnya terpenuhi. Artinya pada matriks pertama, saya ambil misalkan contoh A, pada matriks kedua B, kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan ini sama. Kenapa? Karena pada matriks A nilai N-nya itu sama dengan pada matriks B pada N matriks B. Nah, hasil dari perkalian dua buah matriks ini menghasilkan matriks C yang ordonya adalah M kali P. Jadi kalau saya ambil dari M kali P, ini adalah matriksnya. Nah, untuk melihat apakah dua buah matriks bisa dikalikan atau dalam hal ini dua buah matriks ini menghasilkan hasil perkalian matriks yang baru, kita ambil contoh misalkan matriks A-nya ordonya 2 kali 3. Nah, untuk bisa mengalihkan matriks A dengan ordo 2 kali 3 atau ukuran 2 kali 3 dengan matriks B yang ordonya 3 kali 4. Nah, kalau dua buah matriks ini bisa dikalikan, kenapa? Karena pada matriks A, kolomnya sama dengan matriks pada baris pada matriks B. Jadi kalau kita ambil ini sama. Hasil yang mungkin terjadi nanti bisa misalkan saya ambil matriksnya adalah matriks C, ordonya adalah sisa dari syaratnya. Jadi kalau ini A 2 kali 3 dikali dengan B 3 kali 4, maka hasil matriksnya adalah 2 kali 4. Nah, jadi dua buah matriks itu bisa dikalikan atau kata kuncinya harus ini. Jadi syaratnya terpenuhi. Jumlah kolom matriks pertama atau matriks yang pertamanya dikalikan dengan jumlah baris matriks pengalihnya. Kita lihat contoh dari matriks perkalian antar matriksnya. Saya ambil misalkan matriks A-nya 2 kali 3. Elemen atau unsur dalam matriksnya adalah 2, min 3, 5 pada baris pertama, kemudian 8, 2, 4 pada baris kedua. Kemudian matriks B-nya 3 kali 2. Jadi bentuknya seperti ini. 3 baris, 2 kolom. Ya. Kalau kita kalikan matriks ini, itu akan menghasilkan matriks baru. Dalam hal ini misalkan saya ambil matriksnya adalah matriks C yang ukurannya jadi 2 kali 2. Saya ambil misalkan C11, C12, kemudian C21 dan C22. Perkalian matriks ini menghasilkan matriks baru dengan ukuran 2 kali 2. Nah, proses perkaliannya kita ambil. Prosesnya adalah mengalihkan setiap elemen pada baris ini dikalikan dengan elemen pada baris per kolom matriks berikutnya. Kemudian setiap unsurnya itu ditambahkan atau dijumlahkan. Jadi saya ambil misalkan
A kali B, baris pertama adalah 2, ini, dikali dengan 3. Nah, untuk elemen berikutnya, min 3, itu dikali dengan elemen pada kolom berikutnya. Atau dalam hal ini pada kolom yang sama elemen berikutnya. Nah, antara 2 dikali 3 dengan min 3 kali 6, nih, itu ditambahkan atau dalam hal ini jumlahkan seperti ini. Ya, jadi 2 kali 3 ditambah dengan min 3 kali 6 ditambah dengan 5 kali 2. Nih. Ini adalah unsur pertama, baris pertama, kolom pertama. Karena kita ambil ini adalah baris pertama, ini kolom pertama. Kemudian kita lanjutkan baris kedua dengan kolom pertama juga. Nih, ini hasilnya. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Ini hasilnya. Kemudian baris kedua, kolom pertama. Ini hasilnya. Jadi 2 buah matriks ini menghasilkan matriks C yang ukurannya 2 kali 2. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah min 2, kemudian 76, 44, dan 62. Kemudian operasi matriks berikutnya adalah pengubahan matriks atau dalam hal ini yang disebut dengan transpos matrik. Transpos matrik itu kata kuncinya atau pengertiannya adalah menukarkan posisi unsur baris dan unsur kolom. Artinya baris nanti pada saat transposnya dijadikan kolom pada matriks transpos. Contohnya misalkan kita ambil matriks A. Matriks A ini akan kita ambil atau kita transpos menjadi matriks transpos atau dalam hal ini biasanya disimbolkan dengan A aksen atau pakai A pangkat T. Maka hasil perubahannya yang tadinya matriks A M kali N itu setelah kita transpos itu menjadi matriks transpos A dengan ordo N kali M. Jadi terjadi perubahan. Nah, selain penulisannya dengan transpos dengan X aksen, maka matriks transpos juga bisa dituliskan dengan A pangkat T. Jadi ada perubahan yang tadinya M sekarang menjadi N. Jadi baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris. Contohnya saya ambil misalkan matriks A. Ini ordonya ukurannya adalah 2 kali 3. Setelah kita transpos maka matriksnya menjadi ordo 3 kali 2. Jadi ada perubahan yang tadinya 1 baris 135 menjadi kolom 135. Jadi ke bawah. Jadi ini yang tadinya mendatar sekarang menjadi